Jadi begini, sadar atau tidak menyadari, manusia diwejang gosopoga. Coba Anda merasakan sesuai kebiasaan hidupmu, konteksnya. Coba Anda merasakan, kamu belajar sekolah sampai tinggi. Untuk apa? Ujung-ujungnya makom akan berjalan sendiri. Iya. Sekolah S1, dengan bekal S1, you akan melamar pekerjaan di mana-mana. Kamu sekolah terus sampai S2. Dengan S2, kamu juga akan mencari keahlianmu kemana. Kemudian sampai S3 umpama. Kamu sampai S3. Tanpa mencari pun kamu akan dicari oleh dunia ini. Nggak taunya orang yang lulusan S3 hanya bisa dihitung jari. Dan orang yang lulus S3 akan ditarik oleh universitas, akan ditarik oleh akademik untuk menjadi seorang guru, dosen. Ujung-ujungnya apa? Penempatan makom akan ada pada dirimu sendiri. Meskipun kamu tanpa memahami. Rasakan. Meskipun kau nggak sekolah sekalipun, kau sedang berpikir apa? Kau sedang berpikir apa? Ada orang yang dia suka ikan. Ujung-ujungnya dia kaya sekarang, berada di Gunung Sari itu. Ada teman. Yang dia nggak lulus SMP aja. Tapi dia kaya. Kayanya dari mana? Karena dia istiqomah dalam bidangnya, maka dia penjual ikan yang paling sukses. Begitu cara messenger partikel penyimpan pesan. Sang ikan itu diperintahkan Allah untuk mengajari orang tersebut. Ujung-ujungnya. Meski orang tersebut melakukan tanpa dia menyadari. Gak jarang orang yang sarjana ekonomi jadi satpam di suatu perusahaan. Karena apa? Ya bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah nasibmu. Karena kau kurang istiqomah di bidangmu. Ujung-ujungnya ada orang yang lulusan S2 dia penjual sayur dan dia sukses. Kenapa? Coba bacalah. Mana dalam akademikmu dengan kebiasaanmu yang lebih dominan. Allah mengabulkan sesuai kebiasaanmu, bukan akademikmu. Akademik hanya untuk melatih landasan berpikir kita untuk menjalankan suatu akhlak. Maka disebut SDM, sumber daya manusia. Supaya bertindak cepat, supaya berpikir cepat. Begitu aja akademik itu melatih. Ujung-ujungnya beda. Maka itu diketahui manusia tentang sifat dan karakter. Kalau ada yang lulus SMA, IPA, kemudian dia mengikuti pendidikan akabri atau AU, menjadi seorang pilot, maka dia dikarantina. Apa? Dibiasakan untuk program-program tempur. Sampai istiqomah, sampai merasa dirinya terbiasa. Kalau sudah terbiasa jadinya apa? Huni sifat. Maka orang tersebut akan ahli di bidangnya. Mungkin ngaji jirim. Kenapa kok aku sarjana ekonomi malah dadi satpam? Kenapa kok aku sarjana S2 malah dadi tukang sayur? Tapi aku sukses di dalam koyo-koyo sarjana. Tidak. Akademik hanya untuk melatih dirimu cara berpikir cepat. Tapi nasib ditentukan istiqomah apa yang ada di dalam. Lucu lagi aja seorang profesor doktor, dia berada di Jatinegara, jual akik. Dia gak mau jadi dosen, jual akik. Karena istiqomah, hobi, kesukaan berada pada satu landasan akik. Dan dia bisa kaya raya dari akik. Sampai ada akik yang dijual 1 miliar. Blue Sapphire sampai 2,3 miliar loh. Tolong dipahami ini gitu ya. Pengalamanmu cara berpikir, pengetahuanmu cara sekolah, cara berakademik, nah, dengan berlandasan orang yang sudah istiqomah akan terbalik pemikiran. Sulit. Disitulah kegagalan kita kadang-kadang
Allah tak pernah memberi kegagalan sama manusia. Ayo dibuktikan. Allah tak pernah akan memberi kegagalan sama manusia. Tidak pernah. Karena kegagalan itu ditimbulkan dari diri kita sendiri, hingga kita mengatakan gagal. Satu contoh, saya juga dulu pernah punya bengkel bubut. Saya beli bengkel bubut ratusan juta. Wah, kemudian ada tukangnya, wong saya nggak bisa bengkel bubut. Karena berasumsi bagaimana bikin matras itu berapa ratus ribu, berapa juta aja. Bagaimana kalau dalam sehari menyelesaikan 10 matras saja, berapa duit yang saya terima. Wah, kaya lah. Tentunya pikiran itu seperti itu. Pada kenyataannya, sang tukangku itu gak ono kabeh. Dan mekanisme itu saya nggak tahu. Lantas ada sebagian yang ngikut saya, tukang-tukang yang nggak pinter-pinter betul, akhirnya kita bekerja. Dari bekerja itu, saya berusaha nyalas. Padahal saya seorang ekonom, tidak mengetahui tentang itu, sifat-sifat montir dan perbengkelan. Semua perusahaan-perusahaan yang ada hubungannya dengan itu tak masuk, kita kasih proposalku. Surya Antika, PT Surya Antika. Nah, Surya Antika itu pakai nama saya kan, Surya, terus Antika itu Anton dan Dika itu. Wah, itu pakai PT Surya Antika dulu, pakai itu. Akhirnya karena lambat, kemudian saya pikir, aduh, kok begini ya, ini bukan ahliku. Maka sesuatu yang tidak pada ahlinya itu kocar kacir. Karena saya kurang istiqomah. Setelah itu, wah kayaknya sepi deh, bayar listrik banyak dan lain sebagainya. Maka mesin-mesin itu saya jual. Saya jual, tentunya rugi saya jual. Setelah itu, saya kenalan dengan orang-orang yang ahli mesin, daripada beli mesin gitu, nggak bisa produksi, kita bikin undangan dan lain, dibanting aja ke mesin percetakan offset itu. Wah, aku berganti offset. Nggak berapa lama aku berganti offset itu, menguncullah proyek-proyek sing bubut itu tadi. Ada permintaan-permintaan sing anu, aku sudah terlanjur jual itu mesin. Maka yang dulunya aku ngomong gagal, andai kata aku istiqomah, aku sukses di bidang itu. Jadi Allah itu tak pernah memberikan suatu kegagalan. Nah, setelah saya belajar di mesin offset itu, banyak ditipu sama teman. Lantas, wah aku kok ditipu, terus aku jual itu mesin lagi. Tentunya juga hancur juga dijual. Lantas saya katakan, gagal aku di bidang percetakan. Aku banding setir nang perusahaan jamu. Di perusahaan jamu, aku agak memahami dan tidak begitu rumit. Akhirnya ngerti cara menggiling dan punya 33 karyawan. Akhirnya sukses saya di perusahaan jamu. Kenapa saya bilang sukses? Karena di saat itulah rezeki saya muncul dan itu memang terwadai. Sukses. Intinya setelah 3 tahun kemudian perusahaan jamu ini gagal karena saya ditipu. Berputus asa, sudahlah masuk gagal. Dengan usaha yang macam-macam. Saya memberi batas kesimpulan, sebetulnya Allah tak pernah memberi kita gagal, hanya kita kurang istiqomah. Andai kata dari bubut itu saya istiqomah aja, sabar, terus itu akan menuaikan hasil, karena itu tongkat Musa. Andai kata aja saya di mesin percetakan itu, berhubung ditipu sama temanku itu tadi, bikin sistem aja terbalik ataupun pakai cara yang lain, tentunya saya akan sukses di percetakan juga. Karena begitu gagal, saya langsung ambil keputusan, ini gagal. Karena saya ditipu, ini gagal. Coba saya punya mesin saat itu, saya rubah sistemnya. Saya ambil orang yang baru percetakan, saya sekolahkan, kemudian saya budidayakan untuk kerja, membuka lapangan pekerjaan percetakan itu. Mungkin saya akan sukses kalau terus itu. Nggak ada gagal. Jadi Allah itu tak pernah memberikan kegagalan. Di sini saya akhirnya membuka makanan kecil-kecilan, yang bermodal 150 sudah saya kecil-kecilan. Karena saya titen itu tadi. Coba bayangkan 2, 3, 4 bulan sepi, Pak. Laku hanya 5 bungkus, 6 bungkus, 10 nggak nyampe. Baru harga kebab itu cuma 5.000. Berapa duit? Tapi saya sudah antisipasi karena belajar dari kegagalan saya itu. Bukan orang goda. Kalau saya bermodal 5 juta,
Berarti untuk satu ini saya harus menyiapkan uang 20 juta sampai 25 juta. Nah, begitu nggak laku, dari 100 bungkus ini hanya laku 5, 10, saya bagikan. Serapopo, mudah. Besok lagi masih laku 10, saya bagikan yang lain. Harus sedekah Kak Gono. Besok lagi laku itu hampir 4 bulan. Apa yang terjadi setelah saya istiqomah, saya tes. Harus berani. Ternyata 5 bulan ke depan itu, Masya Allah, satu harinya mampu 450.000 bersih. Dan buah hasil sedekah diberikan itu sampai 5 tahun. Bayangkan kalau 100.000 aja, sebulan aja sudah 3 juta. Kalau punya 20 kebab sudah 60 juta. Sudah 60 juta kalau punya 20 kebab. Lah ini 450. Karena itu tadi, Allah itu sebetulnya kalau minta kita kepada Allah itu nggak boleh sudut. Tidak pernah ada yang digagalkan sama Allah. Karena apa? Kurang telatennya dan kurang istiqomahnya kita. Kurang telaten dan kurang istiqomahnya kita, hingga kita mengatakan, saya gagal. Abah Marsikan itu guru saya, dia bikin produk yang lebih aneh, yang tidak zamannya. Tahu garpu sama sendoknya aluminium, duduk aluminium apa sing zaman biyen iku lho apa? Aluminium ya, alumini. Duduk stainless yo. Zaman biyen sing kiwir-kiwir. Coba. Masuk akal enggak? Sang anaknya bilang, "Bah, sopo sing nuku? Sampeyan taktik-taktik bendino gawe ngono. Iku lho kerduse berapa ratus kerdus numpuk iki." Nutuki ngagup apa tek. Guntingi ngerempelasi. Ono. Saya belajar dari situ. Logika saya. Sopo sing nuku? Zaman saiki wis stainless tebel. Lah iki kiur-kiur aluminium. Saya tidak mampu nyanda. Anak-anaknya pun juga nggak mampu nalar. Pada saat salah satu anaknya mau manten, seluruh dus-dus itu yang tumpuan sampai tinggi itu habis ludes terjual. Sopo sing nuku wong edan iki? Ternyata enggak. Ada seorang yang kaya raya, dia itu mau selamatan pabrik. Ini ceritanya. Lantas datanglah ke paranormal yang dia percayai. Enggak tahu kisah apa ini ceritanya. Sama kamu harus nanggap wayang, undangannya harus ribuan orang kalau bisa. Tapi syaratnya golek sendok alumini loh, duduk sing sendok stainless, sendok zaman biyen kados ngeten. Ditelesik-telesik sampai 3 bulan ketemulah itu. Ludes. Allah itu loh. Bener guruku Abah Marsikan. Nek istiqomah yakin. Saat itu saya ada belajar. Sampai beliaunya ngomong, Jalaluddin Rumi dodolan minyak ki nang tengah alas yo entek. Rezeki kak layu nanti. Jadi ini konsepnya apa? Allah tak pernah memberikan kita gagal. Karena kesuksesan ini tadi saat OTW, apa EDW wis ngindari OTW ini gimana? Mental block itu tadi saat OTW dia mau memberikan rezeki kau hindari. Yaitu begitu mesin bobot saya jual, ternyata proposal yang anu itu masuk semua. Ya Allah, duit miliaran iki kok getun bisa tak lempar ya wis kadung wis gak iso. Akhirnya ya wis gak apa-apa wis,
Akhirnya aku melayu nang konco-koncoku tukang bubut, ono proyek iku wis PN kabeh wis. Akhirnya aku mau ngintuk buruan tok 1 juta 2 juta itu. Padahal proyek iku tak kerjakan miliaran. Padahal hasilnya gak gagal kan ya. Saat itu juga sama. Begitu proyek itu sudah itu apa namanya? Itu beli mesin offset. Percetakan itu sampai punya 2 itu yang 3 kepala sampai 4 kepala Gus punya. Wah, dikhianati sama teman lari semua. Wah, saking stresnya Gus, si guru mateng itu tak jual semua itu. Ternyata apa? Langganan dulu yang pernah dibohongi ku lari ke Gus semua. Arepe ndadakno langsung. Getut wis dak dol. Oh ini. Ternyata benar katanya guru saya. Gak ada Allah memberi kegagalan sama umat Rasulullah hambanya. Termasuk kesabaran. Nah, itulah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang bersabar. Karena ketidaktelatenan dirimu. Maka dirimu sendiri yang mengatakan itu gagal, bukan Allah. Kon sudon terus karo Allah. Ternyata aku diciptakan dengan penuh kegagalan, itu bodoh. Aku harus kemana ya Allah? Sudah sholat aku tapi aku begini. Kowe bodoh. Gus iki bakal ngomong tok iso nglakoni. Begitu dijual semua, waduh getun. Begitu tak jual, langganan percetakan datang semua, gak percaya karo sing bujuki Gus iki. Datang, tapi Gus wis sudah memutuskan dijual semua. Andai kata Gus sabar sedikit, ngerti nyetak asal nyetak itu. Umpama nyetak undangan ambek kartu nama tok udah kaya raya saja. Ono meneh sing datang aku gak ngei nganu, tak sewone Gus. 1 hari 1 jam 300.000. Aku punya proyek besar tapi gak duwe mesin. Coba toh. Kalau salah. Diarahno iku apa itu? Ternyata apa? Enggak ada kegagalan seperti Nabi Musa itu tadi. Guru ngerti rahasianya. Kon meneng kok terjawab dewe Musa. Meneng no. Karena dengan itu kamu akan terjawab apa yang mestinya harus dijawab. Biarpun nggak dari mulutku, kamu akan bisa menjawab mestinya apa yang bisa dijawab. Itu. Nabi Musa keburu ini tadi, maka disebut gagal dari Nabi Musa sendiri, bukan dari yang lainnya. Weh, monggo Jeng. Monggo gini, wah. Jadi begitu, jadi Allah itu tak pernah memberi kita kegagalan. Ingat, selalu menyamakan semuanya sesuai makomnya. Ini Jeng, gak apa-apa. Iya, teman sekolah, SMA, temannya Om Dwi juga. Nah, pikir kan aku mau delok, loh, WA golek ya. Begitu. Jadi kalau kita mau itu sadar, tidak pernah Allah itu memberi kita kegagalan, karena kegagalan itu potensinya pada diri kita sendiri karena kurang telaten. Makanya innallaha ma'as sabirin, Allah itu beserta orang-orang yang bersabar. Karena itu tadi, karena kegagalan itu karena kita salah mengambil keputusan. Wah, ini tak jual aja deh mesinnya, aku percuma gini sandaranku ke orang ini. Tapi kalau dibiarkan itu mesin itu akan disewa orang, kemudian ganti percetakan, saya juga ada kegagalan di situ karena keputusanku yang salah. Keputusan Anda yang salah. Bukan. Kalau semuanya itu lagi OTW itu keberhasilan, kamu hindari. Itulah yang namanya mental block. Kamu memblokir mentalmu sendiri. Mental block ada 2 di dalam dirimu, tangelamun. Karo mental block sama teman. Nah, teman macam-macam kon tuku motor ngene iku dadine ngene. Nah, ini tadi mental block. Padahal nggak ada yang udhuni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya aku beribakan. Al-lisan huwa doa, lisanmu pun merupakan doa. Men di situ kok kadang-kadang kita ini kurang sadar gitu loh. Makanya apa yang membedakan saya dengan kalian semua?
Itu tadi, kesabaran, ketelatenan, istiqomah itu dipentingkan. Makanya ibadah tertinggi adalah istiqomah. Istiqomah itu ajak continue terus menerus, kamu akan jadi orang sukses. Nah, iya, akan jadi orang sukses. Nah, kan dulu aku telung dino lungguh terus mumet sampai loroe orang mikir. Karena apa? Kekuatanku ini karena berdasarkan istiqomah. Seringnya aku istiqomah, Pak. Seringnya istiqomah enggak menjadi suatu unsur kebiasaan. Nah, bagiku tidak tersiksa. Sing delok kadang-kadang kapan turune Gus. Wah, ngono tersiksa. Padahal aku enjoy aja karena suatu istiqomah itu suatu apa ya, ajak continue terus menerus. Nah, inilah menjadi suatu kewajiban di atas kewajiban. Bahkan kewajiban itu kalah. Nggak usah diperintahkan, itu berjalan mengalir dengan sendirinya. Terus. Nah, ini hipnoselik. Makanya mudah-mudahan yang di seluruh Indonesia ini memahami ya. Jadi jangan pernah suudon sama Tuhan Allah, karena Allah itu selalu memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya, kepada umat-umatnya, umat-umat Kanjeng Nabi, sesuatu kebaikan. Tak pernah Allah memberikan keburukan. Ma'asobaka inda wa minallah, kalau itu kebaikan itu datangnya dari Allah. Wa ma'asobakum inda wa minafsika, kalau keburukan datangnya dari manusianya sendiri. Nah, di situ dari indah, Allah tak pernah menyiksa hamba-hambanya, tapi hambanya yang menyiksa dirinya sendiri. Mata sahabat lain ala mata sahabat. Kalau kebaikan itu untuk dirimu sendiri, kalau keburukan ya dirimu sendiri yang merasakan. Tadi gawe enjoy, gawe relax, gawe ketenangan. Jadi kalau itu ketenangan enak, hipnoseling. Perubahan cara berpikir harus dirubah sekarang ini. Nah, berperilaku husnudon ke Allah. Jangan Allah tak pernah menciptakan ini kamu gagal, kamu sedang ini. Tidak, karena miskinnya ilmu pengetahuan kita hingga kita salah mengambil suatu keputusan. Ya, jikalau salah mengambil keputusan, itulah konteksnya kalian berpikir gagal. Padahal kalau diteruskan secara istiqomah, ada keberhasilan di dalamnya itu. Yaitu tadi ilmu sendok itu tadi. Ilmu sendok nah, pemasikan kayak Syekh Jalaluddin Rumi itu sampai jualan minyak wangi nang tengah alas itu iso payu kabeh. Nah, karena apa? Istiqomah, dia yakin kepada Allah. Di sini tidak boleh suudon. Kalau di sini suudon enggak apa-apa. Ini positive thinking sampai negative thinking. Kalau di sini harus ada positive feeling. Nah, sebelum positive thinking itu positive feeling ini enggak boleh berubah, positive feeling. Kalau ini boleh negative thinking. Kamu jaga-jaga, jangan-jangan ini menipu saya, enggak apa-apa. Yang penting ini yakin sama Allah itu. Kalau rezeki itu butuh keyakinan. Nah, kalau gaji, nah itu butuh prestasi ya. Rezeki butuh keyakinan. Rezeki masuk nganggur nak disugino, kan rezeki. Nah, optimis itu melibatkan pikiran dan hati. Hati selalu positif. Nah, ini yang diolah. Bagaimana negatif jadi positif, bagaimana positif bisa sempurna ini. Nah, itu. Kalau ini terus ini, dodol rokok 20.000 iso dadi 20 juta Gus iki. Iki rokok iku ono anu nih, jorek ngono. Tak tukune Gus 20 juta. Payu Gus iki. Ngene, sing kuwi mikul dadi kuli setengah modar kon. Karena itu tadi. Jadi kalau gitu sudah makomnya enak. Oke ya. Nah, ini tentang pendadaran pemahaman tentang makom. Tadi makomnya manusia macam-macam, yaitu tadi kadang-kadang konteks diam diperlukan kalau kita nggak mengerti rahasianya. Karena orang hidup di dunia ini hanya ada dua, pertanyaan dan jawaban. Demikian sampai mati. Nah, mencontoh atau dicontoh, sebelum kita dicontoh harus banyak mencontoh dulu. Uswatul hasanah, contoh-contoh yang terpuji, kita contoh, kita serap, hingga kita menjadikan diri sempurna. Kalau sudah sempurna, kita akan dicontoh umat. Nah, umat bin umatin Rasulullah SAW. Kita akan dicontoh. Jadikan dirimu semesta alam, dari alam semesta ini. Tampung, di alam semesta ini banyak hal. Orang kafir pun ada, di bumi ini juga. Hewan pun di bumi ini juga. Orang muslim ya di bumi ini juga. Orang Nasrani, orang Yahudi, orang Hindu Buddha juga di bumi, hidup di bumi ini juga. Dirimu yang rahmatan lil alamin harus mampu menampung. Namanya agama, tidak agama itu kacau, tidak kacau. Kalau kamu beragama, berbaur dengan orang kafir, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha itu harusnya tidak kacau. Tapi kalau kamu kacau berarti kamu malah tidak beragama. Jadi harusnya tidak kacau.
Kalau kamu beragama, bisa berbaur dengan agama apapun, bisa berbaur dengan hewan apapun, bisa berkasih sayang, maka dirimu rahmatan lil alamin seperti Rasulullah. Selamat, Cak. Nah, tapi nek kon sithik-sithik ngafir-ngafirno wong, wah bukan golongan penghuni langit. Nah, itulah yang mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Titik-titik bid'ah, wah, walau anama fil ardi min jajarotil akhlak. Bahkan seluruh hutan-hutan dijadikan pena. Ya mudumin ba'di sabu'atun huniru nafidat kalimatullah. Bahkan segoro lautan ini dijadikan tinta ditambah sabi'atun. 7 itu pula unhiru nafidat kalimatullah tidak akan mampu menulis kalam-kalami Allah, ilmu-ilmunya Allah, innallaha azizul hakim. Maka Allah maha perkasa lagi maha bijaksana memaklumi. Nah, sebetulnya kalau kita itu mampu merangkul semuanya, jadi kita insanun kamil, manusia yang sahdu, manusia yang selalu didambakan semua makhluk. Nah, itu saja. Nah, wawasan ini cukup kira setengah jam ya. Nah, setengah jam lebih ya, lebih manfaat. Sebagian acuan bahwasanya jangan pernah suudon bahwasanya Allah menciptakan kamu dengan kegagalan, tidak, karena kegagalan timbulnya dari dirimu sendiri. Ma'asubaka inda wa minallah, kalau kebaikan itu dari Allah. Wa ma'asubakum inda wa minafsika, kalau keburukan dirimu sendiri yang mencetak. Nah, kita punya hari 3, kemarin, sekarang, dan akan datang. Ya, nah, hari ini, kemarin, dan akan datang itu harinya manusia. Nah, adapun yang kau dapatkan hari ini buah dari angan-angan pemikiran permintaan kita yang kemarin. Adapun yang besok mulai dicetak dari sekarang. Angan-angan yang baik, keyakinan yang penuh, yang utama sabar. Positive feeling. Nah, Pak sabar ya, belum tentu sabar gue bareng. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.